Tahukah Anda, 3 jenis sayuran ini bisa membantu lansia hidup lebih sehat dan lebih lama. Tapi, ada juga 3 sayur yang diam-diam bisa memperparah kondisi kesehatan jika dikonsumsi sembarangan. Jangan sampai salah pilih. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan besar yang tak bisa dihindari. Fungsi organ mulai melambat, metabolisme menurun, dan sistem imun tidak sekuat dulu. Di usia 50 tahun ke atas, kesehatan menjadi prioritas utama. Namun, banyak orang belum menyadari bahwa pilihan makanan sehari-hari, terutama sayuran, memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup lansia. Sayuran memang dikenal sebagai makanan sehat, tapi tidak semua jenis cocok untuk kondisi tubuh yang menua. Beberapa sayuran justru bisa menimbulkan masalah seperti perut kembung, nyeri sendi, bahkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi berlebihan atau dengan cara yang salah. Karena itu, memahami jenis sayuran yang baik dan yang sebaiknya dihindari bisa menjadi langkah sederhana tapi krusial dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Video ini akan membahas secara jelas 3 sayur terbaik untuk lansia dan 3 yang perlu diwaspadai, agar Anda bisa membuat pilihan yang lebih bijak setiap hari. Sebelum lanjut, coba deh tulis di kolom komentar, berapa umur Anda sekarang? Dan dari kota mana Anda menonton video ini, saya akan sangat senang jika bisa berkenalan dengan Bapak Ibu, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat terus memberikan hal yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Dalam menjaga kesehatan lansia, memilih sayuran yang tepat sangat penting. Berikut 3 sayur yang sangat dianjurkan. 1. Brokoli, sahabat sehat lansia. Brokoli bukan hanya sayuran hijau biasa, ia adalah salah satu makanan super yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin oleh lansia. Mengapa? Karena brokoli mengandung segudang nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh saat memasuki usia lanjut. Sayur ini kaya akan serat, vitamin C, vitamin K, kalsium, folat, serta antioksidan kuat seperti sulforafane, yang dikenal mampu melawan peradangan dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, serat dalam brokoli sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Masalah sembelit yang sering dialami di usia tua bisa dikurangi dengan rutin mengonsumsi brokoli. Selain itu, kandungan vitamin K dan kalsiumnya berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang, membantu mencegah osteoporosis, yang umum dialami oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun. Tak hanya itu, brokoli juga membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang tak kalah penting, brokoli rendah kalori tapi sangat mengenyangkan, cocok untuk lansia yang perlu menjaga berat badan ideal tanpa mengurangi asupan gizi. Untuk manfaat maksimal, brokoli sebaiknya dikukus sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. Menjadikan brokoli sebagai bagian dari menu harian bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga membantu lansia merasa lebih bugar dan berenergi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Wortel, penjaga kesehatan mata dan imunitas lansia. Wortel sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin A yang sangat baik, tapi manfaatnya untuk lansia jauh lebih luas dari sekadar menjaga penglihatan. Di usia 50 tahun ke atas, masalah pada mata seperti katarak dan degenerasi makula (AMD) mulai sering muncul. Disinilah wortel berperan penting. Kandungan beta-karoten yang tinggi dalam wortel akan diubah tubuh menjadi vitamin A, yang menjaga sel-sel mata tetap sehat dan mempertahankan fungsi penglihatan agar tidak cepat menurun. Namun, wortel juga memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh lansia. Sayuran berwarna oranye cerah ini mengandung antioksidan lain seperti lutein dan zeaxanthin, yang membantu menangkal kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting, karena sistem imun lansia tidak sekuat saat muda, dan antioksidan dapat membantu memperkuat pertahanan alami tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Tak hanya itu, wortel juga mengandung serat larut yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, suatu hal yang sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap diabetes tipe 2.
Kalium dalam wortel juga berfungsi menurunkan tekanan darah tinggi dan mendukung kesehatan jantung. Wortel bisa dikonsumsi dalam berbagai cara, dimasak sebagai sayur, dikukus, dijadikan sup, atau bahkan sebagai camilan sehat dalam bentuk rebusan ringan. Konsumsi rutin wortel bukan hanya baik untuk mata, tapi juga membantu lansia merasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih percaya diri dalam menjalani hari-hari mereka. 3. Bayam, penambah energi dan pelindung daya tahan tubuh lansia. Bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. Sayur ini syarat akan zat besi, folat, magnesium, serta vitamin A, C, dan K, semua nutrisi penting yang berperan besar dalam menjaga vitalitas tubuh di usia lanjut. Bayam dikenal mampu membantu pembentukan sel darah merah karena kandungan zat besinya, yang sangat berguna bagi lansia yang sering merasa lemas atau mudah lelah akibat anemia ringan. Tak hanya itu, folat yang tinggi dalam bayam berperan dalam menjaga fungsi otak dan sistem saraf. Ini penting karena di usia 50-an ke atas, fungsi kognitif mulai mengalami penurunan secara alami. Asupan folat yang cukup dapat membantu menjaga daya ingat dan konsentrasi, serta menurunkan risiko gangguan otak seperti demensia ringan. Selain itu, vitamin K yang terkandung dalam bayam sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, dan mempercepat pembekuan darah saat terjadi luka. Magnesium dan kalium di dalamnya membantu menstabilkan tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung. Bayam juga sangat mudah dicerna dan rendah kalori, menjadikannya ideal untuk lansia yang mengalami gangguan pencernaan atau sedang mengontrol berat badan. Cara mengonsumsinya pun fleksibel, bisa ditumis ringan, dijadikan sayur bening, atau dimasukkan dalam smoothies. Yang penting, hindari memasaknya terlalu lama agar nutrisi tidak hilang. Dengan menambahkan bayam secara teratur dalam menu harian, lansia bisa memperoleh manfaat kesehatan menyeluruh, mulai dari peningkatan energi, perlindungan organ vital, hingga ketahanan tubuh yang lebih baik untuk menjalani masa tua yang aktif dan mandiri. Adapun berikut sayur yang harus Anda hindari adalah 1. Kubis mentah, sehat, yang bisa ganggu pencernaan lansia. Kubis atau kol dikenal sebagai sayuran yang tinggi serat dan vitamin C. Tapi, khusus bagi lansia, mengonsumsi kubis dalam keadaan mentah justru bisa membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Mengapa? Karena kubis mentah mengandung senyawa golongan goitrogen, yang dapat mengganggu fungsi tiroid jika dikonsumsi berlebihan. Masalah tiroid sangat umum pada lansia, dan konsumsi sayur-sayuran jenis ini tanpa diolah dengan benar bisa memperparah kondisi tersebut. Selain itu, kubis mentah juga mengandung gas alami seperti rafinose, sejenis gula kompleks yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Hasilnya, perut kembung, rasa tidak nyaman, hingga nyeri gas di perut bagian bawah. Ini bisa sangat mengganggu, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dikombinasikan dengan makanan tinggi serat lain. Pada banyak lansia yang mengalami penurunan fungsi lambung dan usus, makanan yang menghasilkan gas harus dihindari atau dikontrol ketat. Kubis mentah dalam bentuk lalapan atau salad mungkin terasa segar dan menggugah selera, tapi jika lambung tidak kuat, efek sampingnya bisa cukup signifikan. Gangguan pencernaan kronis bahkan bisa menyebabkan penurunan nafsu makan, dehidrasi, dan kelelahan karena tubuh tidak menyerap nutrisi dengan baik. Bukan berarti kubis harus dihindari sepenuhnya, tetapi olah dengan benar. Kubis yang dimasak hingga layu atau dikukus sebentar bisa mengurangi efek samping tersebut dan tetap menyajikan manfaat gizinya. Jadi, kuncinya adalah pengolahan dan porsi yang tepat, terutama untuk tubuh lansia yang lebih sensitif dibanding usia muda. 2. Terong, sayur lezat yang bisa picu nyeri sendi pada lansia. Terong sering dijadikan menu favorit karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut. Namun, bagi lansia, sayur ini perlu diwaspadai, terutama jika dikonsumsi terlalu sering. Terong termasuk dalam keluarga Neetzaceae, kelompok tanaman yang mengandung senyawa alami bernama solanin. Pada sebagian orang,
terutama lansia yang memiliki masalah peradangan sendi seperti rematik atau osteoartritis. Solanin bisa memicu atau memperparah nyeri sendi. Meskipun kadar solanin dalam terong tidak tinggi dan tidak berbahaya bagi kebanyakan orang, tubuh lansia yang lebih sensitif dapat meresponsnya dengan cara yang berbeda. Beberapa lansia melaporkan peningkatan kekakuan atau rasa sakit di sendi setelah makan terong, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau secara rutin. Ini karena solanin dapat memperburuk peradangan pada sendi yang sudah melemah akibat usia. Selain itu, terong juga mengandung oksalat, zat yang bisa berkontribusi terhadap pembentukan batu ginjal. Ini menjadi perhatian tambahan bagi lansia yang memiliki riwayat atau risiko gangguan ginjal. Meskipun tidak semua orang akan mengalami dampak negatif dari oksalat, mengontrol asupannya menjadi langkah bijak bagi kesehatan jangka panjang. Bukan berarti terong harus dihindari sepenuhnya. Jika tubuh tidak menunjukkan reaksi negatif, konsumsi sesekali dalam jumlah kecil dan dimasak dengan cara sehat, misalnya direbus atau ditumis ringan tanpa minyak berlebih, masih diperbolehkan. Namun, jika setelah makan terong muncul keluhan seperti pegal berlebih atau nyeri sendi yang bertambah, sebaiknya hentikan sementara dan konsultasikan ke dokter. Dengan mengenali potensi dampak dari sayuran ini, lansia bisa lebih cermat dalam memilih makanan yang tidak hanya enak di lidah, tapi juga aman dan bersahabat bagi tubuh. 3. Daun singkong, sayuran tradisional yang bisa berbahaya jika salah olah. Daun singkong memang populer dalam masakan Indonesia, rasanya gurih dan teksturnya empuk setelah direbus. Banyak orang menganggapnya sehat karena tinggi serat dan protein nabati. Namun, bagi lansia, daun singkong bisa menjadi risiko serius jika tidak dimasak dengan benar. Daun ini mengandung senyawa alami yang disebut glikosida sianogenik, yang dalam kondisi tertentu dapat melepaskan sianida, zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa ini sebenarnya bisa dihilangkan dengan perebusan yang benar, yaitu dalam air mendidih selama beberapa menit dan dibuang airnya. Namun, tidak semua orang tahu cara memasak yang aman, terutama saat mengolah secara tradisional. Bagi tubuh lansia yang lebih rentan terhadap racun atau zat berbahaya, paparan kecil sekalipun dapat menyebabkan gejala seperti mual, pusing, kelelahan, hingga gangguan sistem saraf bila dikonsumsi berulang kali. Selain itu, daun singkong juga tergolong tinggi purin, yaitu zat yang dapat diubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat atau GOUT. Konsumsi berlebihan bisa memicu serangan nyeri hebat di sendi, terutama di kaki dan lutut, wilayah yang sering kali sudah melemah di usia tua. Meskipun memiliki manfaat tertentu jika dimasak dengan benar, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya bagi lansia yang tidak terbiasa dengan pengolahan hati-hati. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi daun singkong, terutama jika memiliki masalah ginjal, asam urat, atau sistem kekebalan yang lemah. Daripada mengambil risiko, lebih baik memilih sayuran hijau lain yang lebih aman dan mudah dicerna, seperti bayam atau kangkung. Ingat, di usia lanjut, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Banyak orang berpikir bahwa selama makan sayur, pasti sehat. Namun, realitanya tidak sesederhana itu, terutama bagi tubuh lansia yang tidak lagi sekuat dulu. Apa yang dulu terasa ringan bagi pencernaan, kini bisa menjadi beban. Yang dulunya tidak menimbulkan masalah, sekarang bisa memicu gangguan seperti nyeri sendi, tekanan darah naik, bahkan keracunan ringan jika salah olah. Disinilah pentingnya pemahaman dan pemilihan sayuran secara bijak. Makanan adalah obat terbaik, tapi hanya jika kita tahu cara menggunakannya. Brokoli, wortel, dan bayam bukan sekadar sayur hijau dan oranye biasa, mereka adalah sumber nutrisi yang dirancang alam untuk mendukung tubuh menua dengan anggun. Sebaliknya, kubis mentah, terong, dan daun singkong bisa menjadi pemicu masalah kesehatan jika tidak dikonsumsi dengan bijak, bahkan ketika niatnya adalah makan sehat. Terkadang,
hal kecil seperti jenis sayur di piring Anda bisa berdampak besar pada kualitas hidup. Bayangkan jika hanya dengan mengganti satu jenis sayuran, Anda bisa tidur lebih nyenyak, bergerak lebih bebas tanpa nyeri, dan memiliki energi lebih untuk menikmati waktu bersama keluarga. Itu bukan mimpi, itu kenyataan yang bisa dicapai lewat keputusan yang tepat setiap hari, dimulai dari dapur Anda sendiri. Bayangkan ini, Anda atau orang terdekat Anda, yang sudah berusia 60 tahun ke atas, merasa sering kembung setelah makan, mudah kelelahan, atau bahkan nyeri sendi yang semakin parah. Padahal, Anda sudah berusaha menjaga pola makan sehat, dengan rutin makan sayuran. Namun, tanpa sadar, pilihan sayuran yang dikonsumsi justru memperburuk kondisi tersebut. Kubis mentah yang memberi rasa kembung, terong yang memperparah nyeri sendi, atau daun singkong yang tidak dimasak dengan benar bisa menjadi penyebab di balik gejala tersebut. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi mampu beradaptasi dengan cepat seperti saat muda. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan keseimbangan tubuh sangat bergantung pada makanan yang tepat. Sayuran yang seharusnya mendukung kesehatan malah bisa memicu gangguan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Anda jadi merasa lemas, mudah sakit, dan kehilangan semangat untuk beraktivitas. Ini adalah efek samping yang sering kali tidak disadari hingga semuanya sudah terlambat. Tapi, di sisi lain, pilihan yang tepat bisa sangat berbeda. Dengan mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, wortel, dan bayam, Anda bisa merasakan perubahan positif dari energi yang meningkat hingga tubuh yang lebih ringan dan bebas dari rasa sakit. Mengatur pola makan dengan lebih bijak sekarang bisa membuat perbedaan besar bagi kualitas hidup di masa depan. Kesimpulannya, pilihan makanan yang membawa kesehatan sejati. Pada akhirnya, kesehatan lansia sangat bergantung pada kebiasaan sehari-hari, dan makanan adalah salah satu fondasi utama yang harus diperhatikan. Sayuran, yang seharusnya menjadi sumber vitalitas, bisa membawa perubahan besar bagi tubuh lansia jika dipilih dengan cermat. Brokoli, wortel, dan bayam adalah pilihan terbaik untuk mendukung kesehatan pencernaan, jantung, mata, dan tulang, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di sisi lain, kubis mentah, terong, dan daun singkong harus dikonsumsi dengan hati-hati, bahkan sebaiknya dihindari jika tidak diolah dengan benar, karena bisa memperburuk kondisi medis tertentu yang sering dialami lansia. Makanan yang kita pilih untuk tubuh kita, terutama di usia lanjut, memiliki dampak langsung pada kualitas hidup. Dengan pemilihan sayuran yang tepat, lansia bisa merasa lebih bugar, lebih aktif, dan lebih siap menikmati masa pensiun dengan penuh energi dan kebahagiaan. Sebaliknya, tanpa perhatian lebih pada pola makan, efek negatif dari makanan yang salah bisa merusak kualitas hidup, membuat kita merasa lebih cepat lelah, nyeri, dan kurang bersemangat. Kini saatnya untuk bertindak. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda atau orang terdekat yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, mulailah dengan membuat pilihan makanan yang lebih bijak. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang membutuhkan informasi ini. Mulailah dengan mengganti sayuran yang kurang bermanfaat dengan yang lebih mendukung kesehatan, seperti brokoli, wortel, dan bayam. Jangan tunggu sampai masalah muncul, ambil langkah kecil sekarang juga untuk masa depan yang lebih sehat. Pilihlah dengan bijak, makanlah dengan cinta, dan nikmati hidup yang lebih bugar.